Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Hikayat Muslim. Harapan dan doa kami semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, umur yang berkah, dimurahkan rezeki kita, dan dimudahkan dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi keutamaan istighfar 1000 kali sehari. Istighfar merupakan salah satu amalan yang cukup mudah namun manfaatnya sangat dahsyat. Apalagi jika dibaca 1000 kali dalam sehari. Karena insya Allah doa-doa kita akan diijabah dan rezeki kita diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pengamal istighfar, beliau bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika sedang mengalami masalah atau musibah, solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar hingga 1000 kali. Beliau berkata, jika masalah yang saya hadapi mengalami kebuntuan atau sulit menemukan solusinya, saya beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali sehari. Allah pun memberikan saya jalan keluarnya. Itulah pengakuan dari seorang ulama besar yang menjadi guru dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Istighfar bisa dikatakan juga sedekah. Pahalanya dari amalan ini berhubungan erat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang membaca istighfar. Janji Allah adalah janji yang pasti ditepati. Jumlah istighfar tidak harus ditentukan. Minimal kita konsisten dan rutin setiap harinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Membaca istighfar 1000 kali dalam sehari memang dahsyat manfaatnya. Mampu menjadi wasilah agar kita keluar dari berbagai problema kehidupan kita. Berikut ini merupakan keutamaan membaca istighfar 1000 kali. Adapun bacaan istighfar yaitu Astaghfirullah, yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Keutamaan yang pertama, menggembirakan Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, dosa-dosanya diampuni. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya. Dan aku tidak peduli beberapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi. Kemudian keutamaan yang keempat, selamat dari api neraka. Hudzaifah pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, wahai Rasulullah. Aku takut kalau lidahku ini menyebabkan aku masuk neraka.
Rasulullah bersabda, "Di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang kelima, mendapat balasan surga. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Keutamaan yang keenam, mengecewakan syaitan. Sesungguhnya syaitan telah berkata, "Demi kemuliaan-Mu, ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi roh mereka ada dalam badan mereka atau masih hidup." Maka Allah menimpalinya. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian keutamaan yang ketujuh, membuat setan putus asa. Ali bin Thalib pernah didatangi oleh seseorang. "Saya telah melakukan dosa. Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi," kata Ali. Orang itu kemudian menjawab, "Saya telah bertaubat, tapi setelah itu saya berdosa lagi." Ali berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi." Orang itu bertanya lagi, "Sampai kapan?" Ali kemudian menjawab, "Sampai setan berputus asa dan merasa rugi." Kemudian keutamaan yang kedelapan, meredam azab. Allah berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian keutamaan yang kesembilan, mengusir kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian keutamaan yang ke-10, melapangkan kesempitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian keutamaan yang ke-11, melancarkan rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rezekinya karena dosa yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang ke-12, membersihkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkannya, dan beristighfar, maka bersihlah hatinya." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Demikian manfaat istighfar 1000 kali sehari. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.